Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama APL Abimanyu Peta Official. Salam santun, salam rahayu, salam Nusantara. Alhamdulillah, gimana fan-fan Abi? Sehat-sehat selalu ya, mudah-mudahan. Abi akan menjelaskan dan menerangkan ini tentang dari fan Abi ya. Dari fan Abi APL. Tadi dia berkomentar, Abi bikin dong durasinya yang lebih panjang, terus tentang kisah horor dan pengobatan goib. Nah, goib atau gaib ya. Ini dari namanya Seva Stevila Resnandia. Wah, ini namanya sangat panjang dan riwayatnya mungkin panjang juga nih orangnya. Salam buat Sepa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat Sepa. Jadi seperti ini Sepa. Abi untuk membuat konten sebenarnya sih apa aja ya. Yang penting masih positif dalam keadaan bisa dimengerti gitu ya. Kalau untuk bikin kisah misteri atau horor ataupun sebuah sejarah, yaitu mah hanya sebuah channel aja. Sebuah channel di mana ntar Abi mungkin akan lebih fokus lagi channelnya ke suatu sejarah mungkin juga ya. Memang benar juga apa yang dibilang Sipa, Abi lebih suka sejarah dan mistis ataupun misteri gitu ya. Karena berhubungan juga dengan, berhubungan dengan adanya diri Abi ini. Kita buka ya, sejarah ini sejarah. Kita ngobrol sejarah. Tentang Abi, Abi itu dulu pernah pada saat Abi dilahirkan di rahim seorang ibu gitu ya, di tanah Jawa. Abi itu mempunyai kelainan dalam hal kelainan rahim dari seorang ibu itu bisa dibilang beda dengan anak-anak yang lain. Cuman Abi nggak mau terlalu terbuka ya. Singkat ceritanya, Abi itu sebenarnya pengen jadi orang biasa. Pengen jadi orang biasa sama seperti kalian, sama seperti fan-fan Abi yang sekarang ini. Cuman mungkin Tuhan berkehendak lain agar Abi lebih bermanfaat untuk orang-orang yang banyak gitu. Bukan berarti itu Abi bangga bisa mengobati seseorang, bisa membantu seseorang, baik itu dari medis maupun dari non medisnya gitu. Namun Abi itu sebenarnya bertolak belakang dulu. Setelah Abi bertanya dalam diri Abi, siapa diri Abi, siapa sih yang sebenarnya, yang akhirnya Abi singkat cerita Abi mengkaji diri, mengoreksi diri, lalu mencari gitu ya, seperti man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu fasadal jasad, yang artinya kenalilah dirimu sebelum engkau mengenali Tuhanmu, kata Allah dalam firman-Nya gitu. Sebenarnya itu panjang ceritanya, cuman Abi persingkat aja ya biar lebih real, biar lebih eksklusif, eksklusif. Meleset mulut Abi tuh kan. Jadi begini, kalau untuk tentang mistis, banyak hal ya. Banyak hal yang apa dibilang tadi Sepa, mistisnya yang seperti apa, yang bagaimana. Banyak mistis orang-orang yang mengejar tentang mencari sebuah penampakan, terus dia brutal dalam hal mencari sebuah penampakan, dia menantang-nantang gitu. Dan Abi yang lebih nggak suka lagi, Abi garis bawahi, Abi garis bawahi sekali lagi, Abi garis bawahi ya. Jika ada seseorang konten atau youtuber, dia ingin mencari explore atau sebuah penampakan misteri dimanapun silahkan. Namun jika ada youtuber
Abi garis bawahi lagi, sekali lagi, jika dia menantang dan barbar dengan kontennya, yaitu di Ratu Pantai Selatan, maupun dimanapun, mau Pantai Selatan, Utara, Timur, Barat. Kalau berhubungan dengan Pantai Selatan atau laut, maaf, jangan sekali-kali kalian barbar di situ. Karena apa? Karena saya peringatkan, seseorang yang mempunyai keturunan murni, darah murni dari Ibu Ratu, itu 1001. Ya, 1001. Karena jika kalian barbar dan sangat barbar menantang Ibu Ratu dan tidak tahu silsilahnya, tidak tahu sejarahnya, tidak tahu seluk-beluknya, dan tidak tahu kedalaman lautnya, dan tidak tahu kedalaman sejarahnya, maka jangan coba-coba. Kenapa saya bilang jangan coba-coba? Saya pengen berhadapan langsung dengan YouTuber yang seperti itu. Karena situ bisa dibilang maaf seribu maaf. Karena kalian sudah mengganggu alam. Karena keseimbangan alam itu adanya di laut, bukan di gunung. Kenapa Abi bilang kayak begitu? Daratan itu dikelilingi oleh laut. Jadi laut itu nggak sembarangan ditunggunya. Kalian pasti tahu lah. Dan kalian pasti tahu dan paham pembelajaran-pembelajarannya. Apalagi kalian mengaku diri kalian Islam, Muslim, mau dari Islam, ya kan, berstatus Muslim, maupun dari Hindu, Kristen, Buddha, Yahudi, kalian pasti tahu. Itu jika kalian melekat pada sejarah di dalam diri kalian. Namun jika tidak, maka kalian buta dengan sejarah. Wajar saja. Berarti orang itu buta. Kalau dia konten di laut barbar, berarti dia buta. Buta dengan sejarah, buta dengan dirinya, dan tidak mengkaji dirinya. Seperti itu. Bukan berarti Abi menasehati, enggak. Bukan berarti Abi melarang kalian, enggak. Tapi hati-hati. Itu yang Abi garis bawahi. Hati-hati. Untuk persoalan pengobatan gaib. Pengobatan gaib itu banyak sih Pak. Pengobatan gaib itu bisa dibilang terbagi dua ya, seperti medis dan non medis. Terkadang ada spiritual. Dalamnya bukan spiritual. Dalamnya itu spiributal. Apa arti spiributal? Spiributal itu yang suka membantu tapi pamrih menolongnya. Artinya di dalam diri dia menolong seseorang, menolong sesama, tapi dia memerlukan ini, bayaran. Tanpa bayaran dia nggak akan mau menolongnya. Beda ya dengan spiritual sejati. Jadi di spiritual gaib ini ada dua. Ada orang tua pedati, ada orang tua sejati. Yang tadi Abi bilang tadi, jika ada seseorang spiritual yang menolong seseorang tapi pamrih dengan upah, berarti disebutnya hamba upah, itu disebutnya orang tua pedati. Jangan dipercaya, sedikit pun jangan dipercaya sama orang seperti itu. Karena apa? Dia berhadapan dengan Abi. Sekali lagi, orang seperti itu dia berhadapan dengan Abi. Siapapun dia orangnya, siapapun spiritualnya, maupun dia gondrong, maupun dia orang sakti, dia mengaku dirinya spiritual, berhadapan dengan Abi. Bukan berarti berantem sama Abi, bukan. Kita sharing, ngopi, merokok, duduk bareng, ayo sampai di mana? Seperti itu. Tapi jika spiritual sejati, insya Allah dia tidak akan seperti ini. Tidak menjadi hamba upah, tapi hamba penolong, ikhlas lillahi ta'ala. Jika diberikan kepada pasiennya, alhamdulillah. Jika tidak diberikan kepada pasiennya,
subhanallah rezeki masih banyak. Jadi bukan patokan atau utama spiritual sejati itu mencari uangnya di spiritual, tidak. Jadi spiritual sejati dengan pedati itu beda. Yang tadi Abi bilang. Untuk spiritual di seluruh Nusantara, camkan dan ingatkan dan hati-hati jika membantu seseorang. Tapi alhamdulillah Abi sudah memegang simbol dari seluruh para spiritual. Jika orang tua sejati, simbolnya Abi paham. Tapi jika orang tua pedati, simbolnya dia tidak ada simbol. Apa yang Abi bilang simbol? Ada keturunan kesatria di dalam dirinya, darah murni. Plus, maaf, masih ada naungan dari Ibu Ratu. Makanya spiritual sejati nggak akan pernah berani. Nggak akan pernah berani barbar di pantai selatan, utara, timur, barat. Itu aja udah paham kan? Paham kali di situ perbedaannya. Nah, jadi yang mau Abi garis bawahi, jika ingin kita mengobati seseorang, baik itu dari kesurupan, dia dari kena katakanlah bisa dibilang dia diguna-guna oleh seseorang yang iri, dengki, ujub, takabur, fasik. Insya Allah di sini Abi akan buka. Nggak usah takut yang namanya sihir, teluh, tenung, dan santet. Karena itu semua ada kuncinya. Kuncinya cuma 3. Yang pertama, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Apanya? Bukan jiwanya, bukan raganya, tapi kolbunya. Pertama, kolbunya. Seseorang berbuat ibadah apapun bentuk dari ibadah, tapi jika kolbunya tidak mendekatkan diri kepada Tuhannya, maka dia tidak akan ketemu apa yang dicari. Pertama, kolbu. Yang kedua, jika kita tidur, lebih baik kita beralaskan dekat dengan bumi. Jadi tidak ada ruang, atau dia tidurnya dengan kasur empuk, dengan dia punya tempat tidur gitu kan, jauh dengan bumi seperti ini, maka itu lebih akan dekat kepada ilmu hitam. Tapi kita tidur di bawah, walaupun dengan kasur, tapi kita dekat dengan bumi, tidur di bawah, insya Allah tidak akan terkena. Itu yang kedua. Yang ketiganya, yaitu lebih utamakan doa yang utama. Pasrahkan diri kita kepada Allah, kepada Sang Pencipta, kepercayaan masing-masing, penganut agama masing-masing, pasrahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang Maha Esa, yang Maha Agung, yang Maha Tunggal, yang Maha Bijaksana, menunggali ketuhanan. Ya, itu Abi cuman hanya sekedar cuap-cuap, obrolan santai gitu ya. Mudah-mudahan ini berguna buat kalian semua. Anggaplah ini sebuah sharing podcast gitu ya. Podcast Abi juga dulu pernah ibaratnya nggak tahu lah yang namanya arti spiritual, nggak tahu yang namanya arti gaib dan gaib gitu. Karena secara tidak langsung ternyata pas kita selidikin diri Abi pribadi, pas Abi selidikin, oh seperti ini gitu. Ternyata kita ada silsilah, ternyata kita ada keturunan, orang tua kita ada silsilah dan ketemu gitu. Jika kita mau
mencari sesuatu apa yang di dalam diri kita. Tapi jika kita diam saja, ya nol besar, tidak ada apa-apa. Yang ada dia memakai sebuah logika. Dalam hidup ini boleh memakai logika, boleh. Siapa nggak boleh? Boleh. Dokter memakai logika, dia memakai teori, dan memakai sebuah pembelajaran yang ada dan nyata. Tapi buat diri kita harus dua. Apa? Nyata dan tidak nyata. Agar kita tahu. Dan kita tidak akan dibohongi. Gitu. Tidak nyatanya, ya kita percaya sama dokter. Kenapa? Dokter karena lebih tahu, lebih perinci. Oh ini penyakit ini, oh ini seperti ini, oh seperti ini. Tapi minnya, kalau kita menjadi pengobat yang nyata, gitu. Minnya itu dia merasa kuliah dan sekolahnya itu mahal. Jadi wajar. Buat mereka itu wajar. Buat mereka itu wajar. Anda berobat, Anda bayar. Anda berobat, Anda sakit, Anda operasi, Anda bayar. Anda nggak ada duit, nggak bisa operasi. Nggak bisa dapat obat. Tapi kalau kita tahu semuanya, tahu kedua-duanya, medis dan non-medis, insya Allah ada orang sakit, dia terkena medis, kita berikan obat gratis tanpa kita memungut bayaran sedikit pun. Tapi jika pasien itu memberi, itu sedekah buat kita dan bukan buat pribadi, melainkan ada juga timbal baliknya untuk orang lain lagi, seperti itu. Dan kalau medisnya kita mempelajari sebuah non medisnya, itu akan bagus. Kenapa? Tidak selamanya seseorang itu terkena penyakit nyata, tapi pasti orang itu akan terkena penyakit yang tidak nyata. Contohnya seperti teluh, guna-guna, tenung, dan sebagainya yang lainnya. Dokter nggak bakal percaya dengan adanya seperti itu. 1001 dokter percaya seperti itu. Kalau dokter itu mempelajarinya dua, medis dan non medis. Apa sih obatnya? Jika terkena seperti itu, terkena seperti non medis, yaitu yang tadi Abi bilang. 3, dekatkan diri kita kepada Tuhan, tidurnya kita jaga. Kalau tidur yang Abi bilang tadi, yang kita harus dekat dengan bumi, itu simbol. Tapi yang utamanya, tidurnya harus kita jaga. Apa dari tidurnya? Mata kita terpejam, tapi hati kita berbicara. Mata kita terpejam, tapi hati dan kolbu kita berbicara kepada Sang Holik, kepada Tuhan. Itu. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada Allah, pasrah kepada Allah, lillahi ta'ala. Gitu. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Sama, Abi juga masih belajar dan butuh pembimbingan dari kalian juga, butuh dari pemasukan kalian juga gitu. Jika ada kesalahpahaman, mohon dimaafkan. Jika ada kesalahpahaman dari Abi pribadi, itu datangnya dari Abi. Jika ada kebenaran sedikit seperti sebutir padi, mungkin itu kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan sedikitnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum wa ankum minkum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fan Abi APL, jangan lupa dukung Abi, like-nya, komennya, subscribe-nya, ya share-share-nya dibagikan gitu. Mudah-mudahan berguna. Abi nggak gila share, nggak gila komen, nggak gila like, nggak gila subscribe. Itu keikhlasan dari kalian semua. Mudah-mudahan diganti, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diberikan rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membantu Abi dan menjadi fan Abi. Amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.